Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah memberikan kita umur yang berkah. Baik, pada hari ini kita akan membahas bab 6, yaitu memegang teguh kebenaran Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai, sama-sama yuk membaca basmalah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran, dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita ambil hikmah dan pelajaran, dan kita dapat manfaatkan dan kita dapat implementasikan apa yang telah kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama itu ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada pengertian kata kitab. Kitab itu artinya wahyu Allah yang dibukukan. Lalu, jika dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka maknanya akan menjadi meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itulah makna dari kitab. Oke, kita lanjut. Nah, di sini setiap mukmin wajib beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah perintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-285. Nah, selanjutnya Al-Quran memiliki hubungan dengan kitab Allah yang lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 64. Lalu yang ketiga, mengoreksi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diubah oleh manusia yang ingkar. Karenanya Al-Quran disebut sebagai kitab penyempurna. Oke, kita lanjut bahwa sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab. Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, di dalam kitab Zabur itu berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini berisi petunjuk dan penerangan. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. Lalu yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sejak masa. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 41 dan ayat 42. Oke, kita lanjut ke kedudukan dan fungsi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bahas yang kedudukannya terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab-kitab yang telah Allah turunkan, pasti terdapat perintah dan larangan. Apabila melakukan perintahnya, maka semakin baik juga hubungannya dengan Allah. Dan sebaliknya, apabila terus melakukan apa yang telah Allah larang, maka semakin tidak baik atau semakin renggangnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua,
pedoman manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri. Karena sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa banyak manusia yang melupakan keberadaan dirinya, seperti dari apa ia diciptakan dan untuk apa ia diciptakan, kan seperti itu. Banyak ya yang orang manusia itu lupa akan untuk apa sih dirinya hidup dan dari mana dirinya bisa hidup, seperti itu kan. Nah, karenanya dengan kita memahami keberadaan diri kita, maka kita tentu harus menyadari tentang fungsi dan tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari agar terhindar dari kehidupan yang tidak baik, seperti itu. Lalu yang ketiga, pedoman manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia di dunia ini membutuhkan orang lain sebagai mitra dalam hidupnya. Tidak seorang pun bisa hidup tanpa bantuan orang lain, kan? Nah, itulah sebabnya manusia selalu membutuhkan manusia lain, seperti itu. Karenanya kita harus tolong menolong, seperti itu. Karena tidak mungkin kita bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan orang lain tersebut juga tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari kita dan yang lainnya. Lalu yang keempat adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Selain mengajarkan hubungan dengan sesama manusia, kitab-kitab Allah juga mengajarkan bagaimana mengolah serta memanfaatkan lingkungan hidup dan alam untuk kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. Terkait dengan pemanfaatan alam, manusia tidak dapat terlepas dari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di alam semesta. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus disesuaikan dengan sunatullah agar dapat menjadi rahmat bagi kehidupan manusia, seperti itu. Karena sebagaimana juga yang terjadi di kehidupan kita, bahwa banyak orang-orang yang contohnya menebang liar pohon-pohon, seperti itu kan. Akibatnya apa? Mereka yang menebang secara liar, kita yang mendapat musibahnya, seperti itu, seperti tanah longsor atau kebanjiran, kan seperti itu. Karenanya harus disesuaikan dengan sunatullah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pedoman dalam kehidupan pribadi. Karena dalam kitab-kitab Allah itu terdapat pengajaran-pengajaran, bimbingan, lalu arahan, seperti itu ya. Nah, apabila kita melakukan apa yang Allah perintahkan, maka hidup kita akan menjadi baik dan terarah, seperti itu. Lalu yang kedua, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kitab-kitab Allah menanamkan bahwa manusia agar saling menghormati dan memandang bahwa manusia itu sama, kita itu semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah. Barang siapa yang paling bertakwa, maka dia ditempatkan di tempat yang sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lalu yang ketiga, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berarti adalah bekerja, belajar, dan memberikan kontribusi positif agar dapat memajukan bangsa dan negaranya. Nah, misal kita semua adalah pelajar ya. Nah, kita harus mampu mendisiplinkan diri dalam segala bidang. Nah, hal ini merupakan dasar untuk kemajuan bangsa dan negara, karena maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara tergantung pada sikap, mental, pandangan hidup, dan semangat warganya. Hal ini juga Allah jelaskan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Oke, kita lanjut ke pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang disebut penting pasti memiliki kebaikan atau manfaat di balik hal yang penting tersebut. Dan beriman kan artinya percaya ya, atau yakin. Kemudian apabila kita meyakini sesuatu, pasti akan muncul rasa
cinta atau mahabbah. Nah, apabila kita percaya, kita yakin, dan didampingi dengan rasa cinta, maka pastinya kita akan berusaha untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh suatu hal yang kita yakini. Apalagi yang kita lakukan itu akan menimbulkan hal yang baik terhadap diri kita. Nah, tentunya kita akan melakukannya dengan rasa ikhlas. Kita ibaratkan rasa cinta kita kepada orang tua. Kita yakin kepada orang tua, kita ada rasa mencintai orang tua. Otomatis apa yang orang tua inginkan kita berusaha untuk memenuhinya. Nah, karena di hati kita sudah ada mahabbah atau rasa cinta kepada orang tua, pasti dalam berusaha untuk memenuhi keinginan mereka kita akan ikhlas apapun rintangannya, karena kita yakin kita membuat mereka senang, atau jika kita membuat mereka senang maka Allah juga akan senang kepada kita, kan seperti itu ya. Apalagi yakin atau beriman kepada kitab-kitab Allah, di mana di dalam kitab-kitabnya mengandung pelajaran seperti perintah, larangan, dan sebagainya. Dan jika kita sudah beriman kan muncul ya rasa cinta, maka kita akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Terlebih lagi kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran bila kita menaati atau mentaati perintah Allah yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Sebaliknya, jika kalam atau firman Allah saja tidak diyakini atau acuhkan, maka apa yang kita anggap penting? Oke, kita lanjut ke hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dapat berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab-kitab yang diturunkan. Yang kedua, membuka wawasan iptek atau ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama sama pentingnya bagi kehidupan manusia. Kedua ilmu itu saling mengisi dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, adapun istilah yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa dilandasi agama akan buta, dan agama tanpa dilandasi ilmu pengetahuan akan menjadi lumpuh. Nah, pendapat ini sangat penting untuk umat beragama, karena ilmu pengetahuan yang dikuasai dengan baik akan menjadi bermanfaat bagi umat manusia berkat adanya tuntunan agama. Hal ini dapat kita dalam hal ini agama akan menjadi pelita yang menerangi pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan umat manusia. Nah, kan banyak ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang selalu merangsang akal manusia untuk berpikir tentang isi ayat-ayatnya yang banyak menyangkut tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat Al-Quran juga tidak ada yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sebaliknya, Al-Quran selalu menantang manusia untuk menggunakan akalnya agar mendapatkan pelajaran dari ayat-ayatnya. Nah, contoh dalam surah Ar-Rahman ayat ke-33, yaitu yang artinya bahwa hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ayat di atas mengandung isyarat bahwa manusia harus mempunyai kekuatan untuk mengalahkan gaya tarik bumi. Manakala manusia ingin menembus penjuru langit, meninggalkan bumi, kekuatan apa yang dimaksud dalam hal ini? Nah, untuk manusia yang hidup pada zaman maju sekarang ini, tentulah tidak sulit untuk mengatakan bahwa kekuatan yang dimaksudkan adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang peroketan yang dapat mengantarkan manusia ke luar angkasa. Lalu yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing atau memberi petunjuk kepada umat manusia dalam kitab-kitabnya. Dan yang keempat, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rujukan dalam perundang-undangan, karena apapun hukum yang ada di dunia ini harus berdasarkan
kitab-kitab yang Allah turunkan, seperti itu. Karena apa yang telah Allah perintahkan itu pastilah mempunyai maslahat bagi kehidupan manusia. Lalu yang kelima, maka jika semuanya sudah terimplementasikan dengan baik, maka hidup kita akan selamat di dunia dan akhirat. Oke, kita lanjut ke contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah dalam hal agama. Dalam hal agama kita yang harus pertama kali kita lakukan adalah meyakini bahwa agama yang benar adalah Islam sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 19 bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Kemudian setelah kita meyakini, kita harus mempelajari agama tersebut dengan baik. Lalu setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lalu yang kedua ada contoh perilaku terhadap diri sendiri, yaitu dengan memperhatikan kesehatan jasmani dengan cara mencari nafkah yang halal dan memanfaatkannya sesuai syariah. Selain itu, kita juga harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang merusak fisik, seperti mengonsumsi narkoba atau minuman yang beralkohol. Nah, selain memperhatikan kesehatan jasmani, kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani dengan cara apa? Yaitu dengan beramal sholih, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji, dan mengembangkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga ada keluarga. Seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga akan mengerti segala kewajibannya. Misal sebagai ayah harus bagaimana, sebagai ibu harus bagaimana, sebagai suami harus seperti ini, sebagai istri harus seperti itu, dan seorang anak juga harus seperti bagaimana. Contohnya seperti itu, sehingga terhindar dari panasnya api neraka sesuai dengan Quran surah At-Tahrim ayat 6 bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia yang beriman, seperti itu. Lalu yang keempat ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, maka akan timbul sikap peduli untuk saling mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Lalu dalam hal profesi atau pekerjaan, kita harus ikhlas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kita diamanahkan gitu, atau yang diamanahkan kepada kita. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik dan ikhlas. Lalu yang keenam dalam hal bangsa dan negara, yaitu semangat untuk memajukan bangsa sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi bangsa yang maju. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat mandiri dan terbebas dari tekanan pihak manapun, dan akan menjadi bangsa yang memiliki martabat di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Oke, kita lanjut ke beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah atau perkataan Allah atau firman Allah, dan secara istilah Al-Quran itu berarti bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, lalu ada nih selain Al-Quran ada nama-nama yang merujuk pada nama Al-Quran, yaitu Alkitab, Al-Karim yaitu yang mulia, lalu Al-Furqan pembeda antara yang baik dan batil, dan Al-Bayan sebagai penjelas, dan Al-Dzikr sebagai peringatan. Oke, sebelumnya kita sudah bahas kedudukan dari kitab-kitab Allah. Nah, kali ini kita membahas kedudukan Al-Quran, jadi lebih spesifik seperti itu. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin keasliannya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, bahwa semua kitab-kitab Allah sudah tidak asli lagi kecuali Al-Quran. Ketidakaslian ini disebabkan oleh
ulah dan penyimpangan yang dilakukan oleh umat yang memiliki kitab suci tersebut. Nah, hal tersebut berbeda dengan Al-Quran yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tentu saja jaminan ini menuntut peran aktif umat Islam, sehingga jika ada kesalahan cetak atau faktor lain, segera dapat diatasi atau diselesaikan. Di samping itu, tidak ada kitab suci yang dihafal oleh ribuan, bahkan jutaan orang kecuali Al-Quran. Kita dapat lihat kehidupan kita ya, bahwa kitab yang banyak dihafal oleh penganutnya adalah Al-Quran. Lalu yang kedua, bahwa Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dikaruniakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mudah dimengerti, indah didengar, tidak membosankan jika dibaca, dan dapat dihafal oleh berjuta-juta umat di dunia ini. Nah, dilihat dari segi keindahan, susunan, gaya bahasa, serta isi dan kandungannya, Al-Quran bernilai lengkap dan universal. Keistimewaannya yang lain adalah tidak ada seorang pun yang mampu membuat suatu ayat atau karangan yang sama nilainya dengan Al-Quran. Nah, di sini dapat kita lihat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 88. Oke, yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 1. Nah, Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman hidup yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Isi dan kandungannya mencakup segala hal yang diperlukan oleh manusia, yaitu dalam hal akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah tentunya. Ajaran dalam Al-Quran senantiasa dipelihara kebenarannya dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, Al-Quran sebagai korektor dan penyempurna. Dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 bahwa Al-Quran membenarkan, melengkapi, mengoreksi, dan menjelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu tentang ajaran yang belum sempurna dan yang telah diubah atau dipalsukan oleh manusia. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada isi dan kandungan Al-Quran. Secara garis besar, isi Al-Quran itu mencakup akidah atau keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, syariah, tarikh atau kisah-kisah, tazkirah atau peringatan, dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi orang-orang yang ingin mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran itu begitu luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Hanya sayangnya tidak banyak umat Islam yang mengamalkan Al-Quran, sehingga hidup mereka menjadi gagal dan sengsara. Semoga kita semua termasuk Ahlul Quran, yaitu yang menghafal Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Nah, siapa di sini yang nggak mau jadi keluarganya Allah? Nah, itu juga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, karena Allah mempunyai keluarga di antara manusia, yaitu para ahli Quran atau mereka yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah keluarga Allah di dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan dari materi kita adalah bahwa kita harus mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan, karena Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran. Karena segala perintah yang Allah berikan pastinya mendatangkan kebaikan bagi yang menaatinya. Sama seperti dalam mengimani kitab-kitab Allah yang dibaliknya terdapat hikmah yang luar biasa. Baik, semoga ilmu yang kita dapatkan Allah berikan keberkahan
Ibu mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan dalam menjelaskan pelajaran. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.